Assalamualaikum. Hai guys. Di sini aku dan teman-teman akan membahas hasil review jurnal yang berjudul Peran Pemerintah dalam Perekonomian yang telah kita selesaikan. Dan inilah teman-teman yang ikut membantu dalam menyelesaikan tugas review jurnal. Review Jurnal 1, Judul Peran Pemerintah dalam Mengatasi Dampak Pandemi COVID-19 bagi UMKM di Indonesia. Journal of Innovation and Knowledge. Volume dan halaman, volume 1 nomor 1, halaman 41-48. Tahun Juni 2021. Penulis Ika Masrurah, 2 Rizky Andrean, 3 Frida Arifah. Reviewer 1 Ilma Liana, 2 Putri Lestari, 3 Tia Vanessa Purba, 4 Fernanda Venturini. Tanggal 11 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan dampak nyata terhadap berbagai sektor, mulai dari persoalan ekonomi, perubahan kondisi sosial masyarakat, serta perubahan pola perpolitikan di setiap penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat melalui berbagai kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak lain, yaitu menyebabkan kerugian dari sisi perekonomian nasional. Aspek ekonomi yang berdampak pandemi COVID-19 diantaranya adalah sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor medis, dan sektor-sektor lainnya. Kementerian Keuangan telah mengkaji bahwa kondisi pandemi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kegiatan ekonomi domestik seperti menurunnya konsumsi penduduk dan daya beli masyarakat, menurunnya kinerja produksi dan keuangan perusahaan, adanya ancaman terhadap sektor perbankan dan keuangan lainnya, serta ancaman terhadap keberlangsungan UMKM. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan jawaban guna mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi dampak tersebut. Subjek penelitian, UMKM di Indonesia. Objek penelitian, objek yang diteliti dalam hal ini adalah mengetahui dampak COVID-19 terhadap UMKM. Metode penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel, buku, internet maupun sumber lainnya yang relevan dengan hal yang diteliti. Studi keputusan atau research library digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Pemahaman dan analisa sumber pustaka digunakan untuk menghasilkan kajian tentang topik yang dibahas serta menarik kesimpulan penelitian agar mendapat penjelasan atas gejala atau fenomena yang coba diteliti. Hasil penelitian, berdasarkan data yang dihimpun Kemenkop UKM, terdapat kira-kira 37.000 UMKM yang melaporkan kondisi pandemi telah menimbulkan kerugian bagi usaha mereka sebesar 56%. UMKM menyatakan mengalami penurunan penjualan sebesar 22%, menyatakan mengalami masalah pada sisi permodalan dan pembiayaan. Sebesar 15% menyatakan mengalami masalah dalam hal pendistribusian produk, serta sebesar 4% menyatakan mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku mentah. Menurut data dirilis, kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah, dan mikro selama pandemi dibagi menjadi 4 masalah. Pertama, karena penurunan aktivitas masyarakat, selain konsumen penjualan turun. Kedua, penurunan tingkat penjualan telah menyebabkan kesulitan dalam perputaran modal. Ketiga, peredaran produk di beberapa daerah dibatasi dan ada hambatan peredaran produk. Keempat, kesulitan bahan baku karena sebagai usaha kecil menengah dari sektor industri lainlah mereka mengandalkan pasokan bahan baku. Kekuatan penelitian. Penelitian ini dapat mengumpulkan hasil data dari Kemenkop UKM yang menjelaskan seluruh permasalahan yang terjadi pada kasus UKM di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.
kelemahan penelitian, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang diantaranya disebabkan oleh kurangnya kapabilitas dalam menguraikan fenomena yang menjadi topik dan permasalahan dalam penelitian. Hasil dan pembahasan juga masih cenderung bersifat umum dan kurang dapat memberikan paparan yang lebih komprehensif. Tentunya masih terdapat aspek lain yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, harapannya pada penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan lebih baik daripada penelitian kali ini. Review Jurnal 2, judul Daya Saing dan Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Komoditi Kakao di Sulawesi Tengah. Jurnal, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, volume dan halaman, volume 11, nomor 1, halaman 69-96, tahun Juli 2017. Penulis, Siti Yuliati Chansa-Arfa, 2 Haryanto, 3 Suharno. Reviewer, 1 Ilmaliana, 2 Putri Lestari, 3 Tio Vanessa Purba, 4 Fernanda Venturini. Tanggal 11 Januari 2022. Masalah atau fenomena penelitian. Indonesia sebenarnya berpotensi untuk menjadi produsen utama kakao dunia apabila berbagai permasalahan utama yang dihadapi perkebunan kakao dapat diatasi dan agribisnis kakao dikembangkan serta dikelola secara baik. Pengembangan kakao tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu komoditas perkebunan yang menjadi fokus tujuan ekspor. Pengembangan kakao merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu tanaman ekspor dalam rangka mempertahankan pangsa pasar internasional yang sudah ada serta penetrasi pasar yang baru, sesuai dengan tujuan pemerintah yang menjadikan kakao sebagai komoditas ekspor andalan. Produksi kakao yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir biji kakao terbesar di dunia. Tujuan penelitian untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Subjek penelitian, kakao di Sulawesi. Objek penelitian, pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi. Metode penelitian, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis daya saing kakao dan dampak kebijakan pemerintah, yaitu analisis PAM. Hasil penelitian. Hasil analisis penelitian tersebut, dampak kebijakan pemerintah terhadap output diketahui bahwa pemerintah masih belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao, sehingga harga biji kakao dalam negeri khususnya di daerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga biji kakao di tingkat pasar internasional. Kekuatan penelitian pengusahaan kakao di Indonesia dilaksanakan oleh 3 pihak, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Perkebunan rakyat merupakan perkebunan penghasil kakao terbesar di Indonesia dengan luas lahan mencapai 92% dari total keseluruhan luas areal perkebunan Indonesia. Sedangkan sisanya merupakan perkebunan swasta dan perkebunan negara. Perkebunan rakyat sebagai produsen kakao dengan luas lahan terbesar dibandingkan perkebunan negara dan swasta tentu akan menghasilkan kakao dalam jumlah yang paling besar. Kakao merupakan komoditas perkebunan Indonesia yang berorientasi ekspor. Perdagangannya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah seperti tarif, kuota, subsidi, dan pajak. Kelemahan penelitian. Dari kelebihan industri pengolahan kakao domestik juga mempunyai kekurangan pasokan bahan baku kakao. Kebijakan pemerintah yang ada juga akan mempengaruhi daya saing komoditas kakao di Sulawesi Tengah sebagai produsen terbesar biji kakao Indonesia. Kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap input dan output pengusaha komoditas kakao di Sulawesi Tengah. Kebijakan yang mengakibatkan biaya input menurun dan menambah nilai guna output akan meningkatkan daya saing komoditas kakao. Sedangkan kebijakan yang mengakibatkan biaya input menjadi naik dan nilai guna output menurun akan menurunkan juga daya saing.